Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP118 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker Hartwell dengan tipe HPD 1850MK2. Jadi sekarang kita lihat aja spesifikasi teknis dan TS parameter yang digunakan. Untuk ukuran detail dari unitnya, di sini nggak disediakan. Jadi di sini kita cuma disuguhi spesifikasi teknis dan TS parameternya aja. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 450 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, dan kita bergeser ke bawah. Untuk RMS-nya, ini 1500 watt, maksimum power atau peak-nya ini di 3000 watt. Untuk rentang frekuensi, ini mulai dari 38 Hz sampai 2500 Hz atau 2,5 kHz. Untuk sensitivitasnya ini 98 dB. Untuk ukuran voice coil ini 125 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs ini 38 Hz, DCR 5 ohm, induktansi voice coil 1,5 mH, GMS 12,72, cache 0,36, KTS 0,35, fast 165,4 liter. Kemudian CMS 0,08 mm per Newton, BL 27,2 Tesla meter, MMS 221,7 gram, efisiensi 2,5%, XMAX 8 mm, SD 1224 cm persegi. Untuk XMAX dengan daya 1500 watt, gua pikir ini kurang. Untuk bermain aman, sepertinya cuma bisa sedikit di atas 1000 watt. Untuk 1500 watt, bisa sih bisa aja, tapi titik potong yang digunakan mungkin akan jauh lebih tinggi. Tapi ini tentu aja baru sebatas prediksi. Jadi ya kita lihat aja gimana hasilnya nanti. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini lebih direkomendasikan untuk box dengan lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 105,5. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1000 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 46 Hz dan atasnya sekitar 90 Hz. Dan ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya.
Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 46 Hz, frekuensi 42 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 46 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 120 Hz itu udah bisa direspon pada 0 dB dan 134 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1000 Watt, pergerakan udara pada port utama ini diperkirakan sekitar 14,8 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 10,9 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk respon bawah dari port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga 38 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, untuk atasnya port kedua akan membantu dalam merespon frekuensi hingga 140 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 800 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, ini sama-sama menggunakan ukuran 120 mili. Namun untuk kedalamannya, ini tentu akan berbeda-beda. Kita mulai dari ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini. Ini ukurannya adalah 200 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 528 mili. Kemudian untuk tekukan yang ini ukurannya adalah 208 mili. Kemudian di sini ditambahkan segitiga kecil. Berikutnya tekukan yang ini ukurannya adalah 141 mili dan tekukan yang ini 454 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Untuk dinding belakangnya ini juga menggunakan dua lapis yang bertujuan untuk mencegah kebocoran suara ke belakang, serta akan membantu dalam menciptakan efek kardioid. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 413 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 25 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini juga 25 mili. Dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 243 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga yang ini dan yang ini. Dan penggandaan ini juga berlaku untuk dinding depannya, di mana satu sebagai frame dari dinding depannya karena pemasangan speaker nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaan dinding dalam nanti diatur aja ukurannya. Sedapat mungkin, gunakan bukaan dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara untuk pintu depannya, ini dibuat lebih luas untuk menghasilkan efek simetris yang lebih baik. Sementara untuk handle, jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika dan secara tampilan, ini tentu juga akan lebih menarik.
Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX 6BP118 khususnya untuk transducer speaker Hardwell dengan tipe HPD1850MK2. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.